Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tukakno kalian kabeh sego waras dilancarno usahane dakeno rezekine. Saiki dhewe karo Mas Topan iki, Pak RT ini. RT kok RW Karanglo sih, Pak? RW ini Karanglo iki. Apa Kang? Kok iso diomongno RW Karanglo iki? Ya mungkin dulu awal itu eh, pertama kali aku Apa awakmu sih sing awali sekarang di Karanglo? iya awal Aku sebelum awal. benar aku awal dulu aku kan nyekan di apa ya punya skena itu di BAS Lawang. Terus aku kok dengan apa Gareng anak Turen ngomongin dan aku kepingin di skena di Ibu ketika kamu sih melok sekarang di guys ya lah terus berisi dengan ini kan di kanan ngono koyo ono stopan siji karena kenapa aku milih stopan satu kita untuk mencari ibadah golek duit itu gampang terus umpamanya kita tapi apa rek Bang kabeh golek duit aman Ya, enggak juga loh. mungkin pada saat itu pemikiranku seperti itu Oh, jadi enggak pemikiranmu mungkin di zaman samono. Iya, tadi arek Bang iku urip jalan. Ya, jadi golek mampu di jalan. karena terus itu dia kan DIY kan Iya. gimana ya apa caranya dewi golek kehidupan ini tanpa ketergantungan pada orang lain dengan cara kita juga berdikari lah berdiri dari sendiri itu mas Gini. Cuma Kan lanjut aku masih kok lucu malah. ya ngono mon. Soalnya gini ya, ya kabeh padha ngerti ya, gak mungkin gak ada sing ngerti. Kabeh padha ngerti, aku ya sak ben karo DE. Cuman apa ya, kenapa kok tak ajak ngobrol kok ngene, pengalaman dia di jalan mungkin jauh lebih banyak ketimbang aku. Lah aku dhisik belajar kupang-pangan di Ebongi ya mek kepin ngerti apa sih artine pang dan di zaman sakmono ya aku sih tetep mulai nang omahku. Lah Mas Topan iki di zaman sakmono dhek wis nyemplung di Embong. Dadi suripe di Embong sampai diceluk Pak RT ini Karanglo. RW yo lali RW. RT ini kok ono dhewe, episode kapan-kapan lah. Terus. Makanya itu karena aku pengen berpikiran kenapa sih aku milih Stopan Karanglo karena di sisi lain situ siji gampang golek duit. Loro zaman biyen lah katinan di kuton dia kan kini bingung golek gandolan Kini golek gandolan, kini golek akses yang ibaratnya gampang golek gandolan ya akhirnya di Stopan. Iku. Ini gawe lah aku skena di Karanglo. Skena di Karanglo wong loro tok ambek Gareng biyen. Ambek Gareng rambutku tak mohak, aku waduh sing masuk wong loro tok. Ya apa ya nyare. Aku ngundang lah arek Singosarian arek Cenderenggoan ben golongane Tony Jalur tak undang arek rapat skena wis ben nek gak salah ben pang-pangane pang hari ini lah, pang Sabtu Minggu lah. Tapi Tony saiki yo sakno lho. Dia terjebak di Flores sama dia lho. Jadi Surabaya mbak arek kono, gak iso muli jadi. Mas Tony apa kabar? Baik-baik saja atau gak no? Sakno karena ben dan aku itu pernah di titik putus asa. Putus asa dalam menjalani kehidupan Pang. Bukan di menjalani. Tapi lah Pang dewe gak awakmu. Pang dewe gak awakmu lah. Pang dewe gak aku itu suatu jalan hidup di mana kita itu berdikari sendiri tanpa merepotkan orang lain, dan kita melakukan perlawanan itu dengan cara apa ya? Dengan cara secara kita sendiri. Contoh Contohnya wis biyen pang-pangan kene lah ono ben pang-pangan anarko sing melakukan perlawanan politik. Cuma sing ngrungokno iku golongane dhewe. Menurutku percuma dong kene ngomong masalah pemerintahan tapi sing ngrungokno golongan dhewe. Buat apa? Saya tak delok dhewe pang-pangan iki yo cuma segelintir lah kayak sing melok nang dunia politik iki kayak contoh demo dan lain-lain pun kan ya hampir nggak ono. Paling siji loro lah. Sebenarnya itu yang tak sayangkan untuk saat ini kenapa? Mereka ikut demo, mereka tidak tahu apa yang mereka ikuti. Sedangkan harusnya kita melakukan perlawanan itu kita tahu apa yang kita lawan, apa yang kita counter, apa yang kita lawan dengan apa ya kebijakan pemerintah yang
memang nggak sesuai dengan apa ya, mereka hanya berat sebelah, hanya mengayomi yang punya kekuasaan, punya kekayaan, atau pengusaha atau penguasa. Tapi menurutku dhewe Pangpangan iso ra mlebu nang politik. Bisa, sangat bisa. Kenapa saya ngomong sangat bisa? Karena Pangpangan dewe itu loh Terlepas kan yo. Mungkin kenapa ngomong kok kenapa gak iso bilang politik terlepas toko sing mungkin iki lho aku arep Pangpangan iso dadi mlebu nang politik. Bukan Ya. itu. Poinnya bukan di sana. Sing tak maksud iso gak mlebu nang politik iki sebagai anak pang awakmu iso gak menyuarakan tentang perlawanan terhadap pemerintah iku mau dengan caramu sendiri. Tapi tersampaikan ngono loh. sebenarnya bisa, sangat bisa sekali. Cuma untuk kondisi saat ini gini, aku dulu itu pernah debat ambil anak luar kota. Sing notabene ini dia itu menyuarakan, aku pengen ngubah tatanan negara mas, karena negara ini. Hup, aku tak stop dulu. Sebelum kamu memperbaiki sistem negara ini, perbaiki sistem komunitasmu dulu. Sedangkan di era zaman sekarang, jangankan satu kota, kadang kita satu skenan antar kota, antar daerah, kita masih musuhan. Ojo gitu wis, kita satu skenan. Oh, aku punya masalah ambil awakmu. Sing harusnya bisa kita selesaikan dengan cara kita berbicara dengan baik. Kenapa kita harus pakai pukul tangan? Ya mungkin pengaruh-pengaruh alkohol. Nah, oke lah pengaruh alkohol. Makanya kalau dulu kita minum. Tapi lek zaman Pangpanganmu mungkin gini, saya awakmu dhewe Pangpangan ini berapa puluh tahun? Ngono berapa puluh tahun nih, tahunan mana lo yo? Berapa puluh tahun? Dan topan ini sampai diceluk bopo. Kak, aku dulu mulai belajar Pangpangan itu tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000-an. Wis tahun 2000 hitungin dhewe lah. Wis ngono ae. Tahun 2000-an. Di mana kondisiku dulu. Tapi awakmu mlebu Pangpangan dhewe teko broken home kah apa Enggak. ini? Dulu sebenarnya gini, aku masuk Pangpangan itu jujur ya, sakit hati dulu. Sakit hati dalam karena gini, aku dulu punya teman sekolah, dia anak Bali. Dia itu ajak aku, ayo Pan, nyeken ayo ikut aku nyeken. Aku notabene ku bingung ya, nyeken itu apa ya? Apa nyeken gambar? Karena aku masih awam tuh, nyeken gambar. Ya wis ayo ikut nyeken. Oh nongkrong ternyata. Oh skena kita nongkrong ngobrol. Dan aku kayak omongan ini, gak kira iso kon dadi arek pangan. Karena arek pangan abot. Loh, dari sisi mana? Wis tak kon gak iso. Ya wis. Tapi aku dengan omongan kayak ngono, aku akhirnya aku mendalami apa sih sing gare abot mek pang iki. Dan aku itu belajar. Dan aku tidak sengaja itu pas tahun 2000-an itu mau masuk hari puasa, aku anak 4. Aku Memet, Omen, ambek Ari. Akhirnya golek kerja. Aku iki kate Riyo masuk gak kerja. Ya wis iso ge sangu Riyo. Akhirnya kita jalan ke Jawa Tengah. Di jalan ini maksudnya ya dengan gandol wis. Iku wis jajare Pang. Gurung. Durung. Kita masih awam pang iku apa? Jadi kok Memet dhewe sik durung ngerti Pang. Gurung ngerti wis. Awam wis. Pang iku apa? Memet iki iso dijelasno apa ngene? Memet iki sapa? Nah, Memet iki dulu awal ya Gandenganmu enggak? awal kenal Memet itu aku dulu punya band-bandan itu alternatif di mana aku itu main di kafe deket Araya dulu. Main Memet itu dulu Memet itu dulu punya perkumpulan musik tapi musik solawatan. Pegang gitar. Dan aku dibilang, "Iku Pan Mamat iku iso gitar." Cuma aku pakai band-band alternatif, band-band zaman-zaman segitu ya, band-band top 40-an lah ya. Top 40 main di kafe. Cuma aku itu jenuh dengan mau band-bandan ini sekedar ini tok ta. Apa enggak kan tak pikir band-bandan itu pasti kan meluas. Dan kita enggak bisa stuck di era seperti itu. Akhirnya wis gak usah band-bandan wis, buyar band-bandan buyar. Akhirnya ngejak Memet. Memet, ayo Met,
golek kerja met. Nah Solo lah, nah Jawa Tengah nek gak Solo nek. Di Solo itu kita pisah. Aku ambek Ari, Memet ambek Omen nang Jogja, aku ambek Ari nang Solo. Dan di posisi itu aku mulai belajar man. Pang-pangan. Mulai belajar pang-pangan. Opo sih? Dan itu aku mulai ngerti ono arek lambut mah iki opo, arek opo. Tapi di zaman sakmono pikiranmu tentang pang-pangan dhewe apa sekedar cuman oh pang-pangan nih style? Apa oh pang-pangan iki sekedar mek lifestyle arek sing broken home mungkin apa arek sing wis bosen di omah akhirnya ketemu dalanan lebih penak. Bebas lah kasarane. Iya. Malah aku nggak ngerti wis nul botol loh. Wis gak ngerti apa itu panggodo iku trend center nggak tahu sama sekali. Terus Dan aku belajar lah itu. Apa sih ideologi ini pang itu sing maksudnya yang diutamakan dari sisi pang itu apa? Oh ternyata pang itu kita harus itu berdikari, kita harus DIY, yang dimana kita harus melakukan hal sesuatu tanpa ketergantungan dengan orang lain. Ya contoh kayak Mas Momon wingi mengembala wedhus kan itu juga termasuk DIY. Iya. Dan Mas Momon pun tetap mengajak, ayo masuk Kak iso toh berdikari sendiri dan usaha kok ini. Ya minimal kan menjadi bos untuk diri sendiri. Iya. Momon kan pengennya selain untuk mengurangi sosialisasi dengan manusia, Mas Momon juga pengen menjadi bos untuk diri sendiri. Ya mungkin itu loh, mungkin sisi lainnya itu anti budak korporat gitu. Nah. Anti budak korporat karena kembali lagi pang itu identik dengan anti bos. Orang sing gak mau diatur. Cuma kembali lagi kita itu hidup di suatu negara yang punya aturan. Ya tapi kan minimal juga gini bang, pang-pangan ya salah dia ngomong DIY sih gak perlu bos. Ya kita juga perlu pengalaman dalam Iya. hidup lah ngono toh. Ya minimal suatu saat ketika pang-pangan sing mbok jalani saiki ya gak memungkiri loh awakmu bakalan berumah tangga, ya duwe anak dan kon bakalan menghidupi anak istrimu. Lek gak duwe pengalaman pun piye? Saiki lek ngomongno koyo ya aku pengen dadi bos dhewe, sedangkan kon bisa sepurane sadurunge ya. Bondo gak ono. Lek kon gak kerja melok uang. Iya. Makanya aku dari dulu punya prinsip gini. Aku pang-pangan, aku tatoan, tapi aku nggak mau sampai tangan gini. Karena prinsipku, karena mungkin punya ideologi sendiri, punya prinsip sendiri. Karena aku masih butuh kerja. Karena aku harus suatu saat aku harus menghidupi anak istri. Kalau aku punya ideologi yang terlalu saklek aku harus punya. Kembali lagi, aku bukan terlahir dari orang yang berada. Masalahnya seperti itu. Tapi kok berada sih? Loka sih. Aku udah bapakmu masalahnya. Makanya aku bingung gini man. Dengan kehidupanmu yang di atas standar dan kau terjun di embong dari pang-pangan kan aku juga bingung. Iya toh. Makanya kadang aku ngomong nang wong sing gak paham tentang pang-pangan. Warek panggung lu enggak, Mbak. Tak jelas no. Aku sering ngomong tak jelas no. Pang-pangan itu basically semua yang ikut pang-pangan itu punya rumah. Satu. Ya. Satu pasti itu. Mereka punya rumah. Apa yang mereka lihat orang awam, yang mereka lihat kan uripin di embong, ngamen, ketika mabuk dek turun di kono dan lain-lain. Jadi mikirnya, warek pang-pangan itu di pedek jalan. Aku selalu mematahkan itu. Padahal dipikir-pikir enak turun di omah ya. Asli nih. Asli Loh, makanya aku sering ngomong nang awam tentang pang-pangan. Kehidupan anak pang itu enggak yang mereka pikirin. Kita masih punya rumah. Iya. Kita masih punya keluarga. Kita masih punya anak istri. Hidup di jalan sebagai apa? Loh, mereka mencari nafkah buat makan. Karena apa? Ya aku mau ideologi pang-pangan DIY balik. Aku mau melok uang. Iso ku apa? Ya misalnya kok contoh aku iso ngamen, ya aku ngamen. Semisal oleh arek iku mau mungkin duwe bondo, ya aku iso buka restoran, Iya. buka hotel, ngono. Karena gini, mungkin ini aku mewakili teman-teman yang dari awal punya kehidupan yang berada lah ya. Iya soalnya kan ya berada masalah ini. Karena gini, kita, kayak aku dewe wis, untuk aku kehidupan di keluargaku sendiri kembali lagi, aku wong sing gak gelem diatur sebenarnya. Butuh kemerdekaan lah. Aku memilih jalanku seperti ini, seperti sing tak karepno, aku
apa ya? Kadang kita punya passion ya. Passion itu aku melakukan sesuatu hal yang tak senengi. Karena dengan didikan keluargaku, aku harus melakukan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan keinginanku. Iya. Dan itu aku pemberontak, mulai berontak di 2003. Aku mulai berontak sampai keluarga, karena keluargaku menuntut aku harus menjadi orang yang satu, oh kamu harus jadi polisi, kamu harus tentara. Bukan aku nggak mau, aku kepingin cari kehidupan, maksud sesuai passionku, saya nggak mau diatur sampai keluargaku. Bukan masalah diatur kita harus jadi orang sing ndek embongan kudu gak gelem diatur sampai anda. Maksudnya sesuatu hal sing karepku dhewe sing aku nyaman. Akhirnya nyemplung di pang-pangan. Nyemplung itu di pang-pangan itu mah. Tapi lek menurutmu dhewe pang-pangan zaman dhisik karo saiki piye? Oh beda. Beda wato. Atau apa? Wato. Waduh. Karena ngomong ini. Karena ngomong ini ya. Pang-pangan jam biyen iku seru. Tapi pang-pangan zaman saiki serem. Kenapa ngomong serem? Kenapa ngomong seru ambek serem? Karena biyen pang-pangan contoh gini wis. Pang-pangan biyen musuhnya cuma kita punya musuh. Musuhnya cuma antara Satpol PP, polisi, karena itu ikut digerosok ya, Satpol PP, polisi, ambek preman lah, gak seneng dengan kondisi, dengan keberadaan kita. Ini saiki, jangankan ambek polisi, Satpol, kita antar teman bisa saling membunuh. Ya mungkin kabare wis akeh lah ya. Iya banyak wis kabar akeh banget itu. Awakmu iso makanya aku sampai ngomong, wah di pang-pangan saiki medeni rek. Oh, titik-titik mateni kancane dhewe. Kenapa? Padahal di fase di zamanku dulu ndak ada. Contoh ini Mas, iki ning Mon. Biyen pang-pangan awake dhewe ndelok acara parade lah. Ben parade. Iya, lek biyen iku parade musik ngono ya. Parade pang ya, musik parade musik pang ngono. Tiketnya 5.000. Iya, parade musik pang. Gini puguan sampai persing pedot sampai mimisen. Geblak. Kini tolong dipinggirno. Nek saiki gak mon. Nek saiki malah golek balesan, koncoku kudu dibales. Wis lek contoh kasus yang kemarin lah. Contoh kasus yang kemarin kan dhewe enggak menyalahkan salah satu subgenre lo ya. Enggak. Cuman yang mereka bawa kan Kota Malang. Ya mungkin kok aku dhewe, kok Mas Sopan dan orang semuanya yang bersangkutan di Kota Malang iki ya merasa kayak anjir kotaku didadekno gosip lah. Nasional dengan kesalahan sing iku mau. Dan awakmu dhewe kan ya tak delok beberapa kali nggak acara ya toh, ya pernah menyelenggarakan acara musik dengan genre yang berbeda-beda juga. Terlepas toko sing Karang Lo Kolektif dan lain-lain, Sound MTB lah ngono ya. Tanggapanmu apa lah kayak ngono apa ya? Yes, penilaianmu sendirilah. Toko kasus yang kemarin. Penilaianku tentang kasus kemarin yang acara yang sampai karena balik mana gini, awakmu pogoan, awakmu musingan, awakmu resiko nih gini sikut gini tembeling, itu sudah resikonya kamu terjun dek musingan dek bukan itu ya sudah kamu terima. Segi tak perlu ada pembalasan. Gak ada pembalasan karena kamu sudah terjun seperti itu. Kayak apa? Saiki kon nek kancane katanya golek balesan ngene yo, gak usah ndelok acara. Nang pasar golek wong meneng tembelingan spot wae. Iya. Jadi hitungannya mempunyai premanisme malahan ya. Iya, karena ya lek ngomongno kayak genre mungkin kayak hardcore sendiri juga mereka punya nilai-nilai yang perlu dijaga. Iya. Gitu. Dan yang juga saya dhewe gak paham ya. Apa sing ditelan mentah ya apa ya apa. Ya mungkin karena gini, nek menurutku ya karena gini. Kenapa sih contoh ojo kosong ngomong genre lewes, genreku dhewe. Pang sendiri. Kadang pang sendiri gak menutup kemungkinan seperti itu. Kenapa sih? Karena itu memang kurangnya ilmu. Kurangnya edukasi dari pendalu-pendalu awake dhewe. Bahwa pang itu nanti seperti ini, bahwa nanti si A, genre A seperti ini. Nah, lek ngomongno pendahului ya iku mau sebenarnya tak bedot ya. Kok Mas Topan ini kan suwe loh, ngerti kok dunia persilatan nih lumayan lah kasarannya. Pembelajaran apa sih sing mbok trimo
di zaman sakmono dadi arek pang iki piye pendahulu-pendahulumu dhisik iku lek belajar awakmu ya apa? Ya untungnya dulu gini. Untungnya aku dulu punya band kurang normal itu aku masih deket sama teman-teman Mitra 2 sama Mas Momon sama Mas Kaja. Aku masih bisa ambil ilmunya dari situ. Cuma karena mulai di bawahku mereka itu mungkin mereka di bawahku mulai takut. Ya, tapi aku mulai selain kumpul selain segen dan takut juga kan pendahulu-pendahulunya dewe mulai pada pensiun. Iya, Nah, mungkin karena wis gak mulai aktif terlalu dalam deh. Iku akhirnya ya saiki delok dhewe lah. Pang dhewe iki saiki nek menurutku ya ojo arek pang, arek anjal, arek ngamen di stopan anjal sememang bukan dia tidak tahu pang, mereka wis macam pang. lah iku kadang aku sering sih ngomong iku kan masalah kayak anjal dan anak pang ya. Sebenarnya kan bedanya tipis. Beda tipis karena gak jauh beda. Gak jauh beda Gak jauh beda. Lah, orang awam yang mengetahui iku ya semua dipukul rata bahwa Iya. anak pang ya arek Iya, anjal arek- iku mau. iya. Cuman lek aku pribadi kadang ini ya pang aja dipadano mbak anjal. Masalahnya opo? Arek pang-pangan iso nggak acara, iso tekonan kepolisian njaluk izin. Iku mungkin secara pemikiran kita. Iya. Cuma pemikiran orang awam, opo sing kayak anjal macam pang, ya sih gue arek pang. Kita nggak menutup kemungkinan seperti itu, Mas. Iya. Karena balik mana? Banyak orang awam yang mereka hanya menilai dari sisi style. Style, wah arek iki mau akan, wah arek iki terus tembelan. Pasti arek pang. Belum tentu untuk saat ini. Mungkin di eraku, di zamanku style itu salah satu syarat mungkin. Salah satu syarat bahwa kon itu diakui arek pang. Dulu di Ya, zaman mungkin makan kon pakai boot, pakai street, pakai apa emblem. Tapi untuk zaman sekarang nggak bisa. Kenapa? Soalnya ya mungkin aksesnya pun gampang. Gampang. Itu tuh kayak helm. Helm pakai stiker. Dhewe ku golek stiker siji ku kudu rela berbuku-bukuan. Iya. Ya toh. Iku zaman sakmono. Saiki kan gampang. Di pasar akeh. Nah, di pasar Pasar akeh. Kadang ya. Ya mungkin pendahulumu pada bosen dek ngelumpukno ngono guys stiker kok njaluk. Lek dhewe dhisik helm full stiker iku wis perjuangan banget ya. Iya karena bukan stiker ya, kayak emblem sekarang. Contoh gini, kita punya emblem luar kota lah. Kita kalau nggak datang ke kotanya atau lihat acara waktu dia main kita nggak bakal dapat. Ya. Karena dulu sepengetahuanku ya, emblem semakin telah nemu banyak emblem kamu semakin banyak pengalamanmu di kota orang lain sebenarnya. Oh tentu kamu punya emblem Borbardir. Oh tentu emblem dari kaos bolong Bali ya. Iya. Kaos bolong Bali. Nek dulu kan kamu kalau nggak lihat venue kok main kamu nggak bakal dapat. Yes, Dan itu suatu pengalamanmu mempelajari kamu singgah di kota ini, kamu ketemu ini, lihat band ini main. itu kan kayak memperluas koneksi. Iya. Seperti kok yang Mas Indro jelasno kapanane pas aku podcast karo wonge kan aku takon juga tuh koneksi piye aku pengen tuku kaset itu kudu rono. Mungkin itu juga kayak ngono lah contohnya. Makanya banyak anak pang zaman sekarang itu menyalahgunakan atribut sebenarnya. Yang tak sayangkan itu menyalahgunakan atribut. Tapi tak dulu saiki jaman arek saiki lho Bang ini biasa-biasa. Gak terlalu mainstream sih kok dhisik ngono lho, Bang. Loh iya, nek biyen kan kon gak setelan. Dia kan ketor musuh banget. Loh, Ya kok kon biyen sampai celuk laptop. Nah, tapi gini, kan gini men. Biyen yo, nek aku menurut biyen, meskipun ada setelan-setelan rusuh, mereka sih adus. Ya si adus lah, si mandi. Ya minimal Si adus lah. Cuma sekarang Tapi lo ngomong Kak, gak ngono. Karena Makanya arek mah gak tahu adus karena yang mereka lihat kan dari sisi sampule depannya, oh kambing ini gak tak ganti pasti gak tahu adus. Dan saya tak sayangkan juga pang-pangan zaman sekarang itu mereka hanya tahu style tanpa tahu ilmu. Oh pang dulu gini seperti apa? Ilmumu sing zaman dhisik kok. Pertama masuk pang-pangan kuwi. Nek ilmuku nek dulu ya pang iku masih Apa condong kan sik perlu bisa kan ono sing zamane sing strength lah misalnya. Ya kon tak sharing sik
baru kon iso mlebu pang ngono. Nek dulu gini, nek dulu di zamanku itu contoh di skena iki terus ono arek semacam pang macam pang poster lah dulu ya, poster datang. Kita minum bareng, kita sharing, terus kita tanyain apa sih tujuanmu masuk ke sini. Banyak dulu bilang, wah aku cek sangar mas, cek boy, cek sangar, karena dulu pang juga trendsetter, cek sangar, cek anu. Nek dulu kita jangan gitu, mohakan nih, pakai rambut mohak, apa mohakan, wah cek sangar, langsung kita gunduli dulu, kita gunduli. Kenapa? Karena kita meminimalis bahwa pang itu bisa dibedakan dengan anjal dulu. Cuma sekarang kan kembali lagi, anjal pun mohak, rambut mohak pun juga jadi siapapun bisa pakai rambut mohak warna-warni, udah jadi tren lah. Dulu seperti itu, makanya yang sangat tak sayangkan itu kenapa sih pang sekarang itu beda dengan pang dulu. Karena pang dulu kita pengen jadi pangnya belajarnya sampai keluar kota, sampai ke. Tapi kan pernah merasakan disering karo pendahulu pernah diseringan. Aku dulu punya band nyamuk, itu band anarko dulu, band mengkritik pemerintahan lah, ngeritik gini. Cuma aku disering gini, awakmu menyuarakan lagu itu mengkritik pemerintahan, apa ya jenenge sing kontribusimu nang skena de kontribusimu ambek sing kon suarano. Membawa perubahan gak? Nah, aku sejak tahu itu aku langsung menyetop, aku langsung keluar dari bandku. Tapi pang sendiri kan juga perlawanan. Perlawanan. Cuma kalau kita nggak punya kontribusi buat apa? Kan balik lagi. Contoh gini, guys. Dulu sampai pernah dengar kan? Pang anti media. Pang anti media, aku gak gelem diliput ini. Aku dulu mungkin salah satu apa salah banyak ya. Aku jadi orang yang kontra itu. Sekarang kita anti media. Gak apa awak dhewe nggak lagu-lagu mengkritik pemerintahan nek kene sing ngrungokno kanca-kanca dhewe. Jangan orang lain nggak dengar buat apa. Sedangkan kita menyuarakan suara anti pemerintah, bukan anti pemerintah. Kita menyuarakan tentang mengkritik pemerintahan, tapi yang mendengarkan komunitas sendiri, ya buat apa toh? Makanya aku dulu sempat ngomong, kalau ada media biarin masuk dia memvideokan lagu kita. Kenapa? Karena salah satu media itu salah satu jembatan kita biar orang-orang pemerintahan atau apapun itu tahu apa yang kita suarakan, apa suara rakyat itu seperti apa. Cuma kebanyakan dulu media kan dikuasai beberapa penguasa, beberapa pemerintah yang akhirnya dipelintir seolah-olah kita itu memang yang salah. Oke lah, mungkin dari sisi kehidupan kita gak selalu benar. Kita harus minum negatif dok lah. Apalagi stigma pang sendiri, mungkin sampai saat ini stigma pang sendiri masih negatif. Karena ya dengan stigma pang negatif, dengan awakmu dhisik yang di Karang lu lah tadi sampai iso tadi Pak RW di Karang lu kuwi kan akeh to manis pahitnya lah di situ ngene ya. Mas skena ndek kono koyo apa kon harus berjuang mempertahankan skenamu koyo apa. Makanya aku itu di skena aku Karang lu saat ini, gimana cara kita merubah stigma kita menjadi stigma kita yang awalnya kita negatif menjadi positif. Makanya kalau aku bikin acara, aku sama teman-teman bikin acara musik, aku sama teman mesti ya hasil ini kita donasikan, kita donasikan panti asuhan atau kepada orang tidak mampu atau kepada anak yatim. Karena ya itu kembali, bukan kita pencitraan ya, bukan pencitraan sebenarnya, bahwa pang sendiri itu tidak selalu negatif. Pang sendiri itu pasti ada sisi positifnya. Misalnya kembali juga ke hakikat manusia atau manusia lah. Makanya
Makanya kadang banyak yang mencibir, aku lihat di Instagram sekarang lu banyak mencibir, wah ini pencitraan, oh ini ya namanya orang beda pendapat ya tidak masalah sih, yang penting intinya gimana cara kita mengkontra itu semua bahwa kita bukan sekedar pencitraan, apa yang kita lakukan. Makanya di sekarang lu sendiri kita agendakan acara tahunan yang memang hasilnya sebagian hasilnya kita bagikan ke panti asuhan itu setiap tahun. Mulai mulai Ramadan kita tetap bagi-bagi takjil, bukan karena kita pernah sih ada omongan musik susah kok ngewang bantu uang, bukan masalah kita susah kita bantu orang, karena lebih baik meskipun kita susah pun masih bisa bantu orang daripada kita punya kita kan uang. lebih baik itu saat susah dewe sih bisa bantu uang, sedangkan kalau yang mampu harus bantu uang kan lucu. Nah itu mungkin stigma seperti itu yang pengen aku pengen aku konsentrasinya masyarakat ini biar tidak condong bahwa kita itu hanya sisi positif negatifnya aja. Yes, bahwa harapan ini nggak sing seburuk itulah. Iya. Kita masih punya beberapa hal yang menurut kita masih baik, masih bisa membantu orang. Makanya kayak di Karanglo sendiri kita masih tetap kita tetap harus kolektif. Engko hasil kolektifnya kita agendakan kemana, kita bikin acara, engko hasilnya kemana, bisa ke panti asuhan A, ke panti asuhan si B, ke anak yatim. Itu harus, bukan karena kita pencitraan, Mbak, karena itu sudah agenda tahunan kita. Karena aku dhewe kepangi perang tahunan 25 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Maksudnya Prinsip yang mbok gowo ya teko pang-pangan nang kehidupan sehari-harimu iki apa? Sing mungkin iso ditularno juga lah nang adik-adik dhewe, generasi berikutnya, bahwa pang-pangan itu cuman bukan sekedar sing kon kudu di jalan, lusuh, minum dan lain-lain, enggak. Ada nilai-nilai positif yang harus kita bawa ke nanti ke kehidupan kita selanjutnya setelah menjadi anak pang itu. ya persis tentang bahwa sih bahwa nggak melulu kita hidup ini ketergantungan dengan orang lain. Karena kembali lagi sesusah-susahnya kita paling nggak kita masih bisa berusaha. Jangan sampai kita itu putus asa. Karena banyak toh kehidupan orang-orang sekarang itu putus asa karena ekonomi, bunuh diri. Makanya hal yang positif sih tak bawa sampai sekarang. Mungkin di saat keluargaku masih di atas, aku jaya lah. Contoh aku masih ikuti alur keluargaku, maksudnya aku kehidupan yang mewah ini. Mungkin di saat aku down, aku pasti putus asa. Tapi dari ilmu yang aku bawa sendiri, di saat aku down, aku punya pikiran, aku sudah pernah hidup lebih susah dari ini. Ya minimal prinsip pang-pangan sing survive iku mau lah ya. Ya, untuk bertahan hidup lah, kita nggak bingung, nggak kaget. Jadi contoh kayak keluargamu anak kurangi pun aku pernah merasakan di fase sing iki. Makanya dulu aku pernah kerja di suatu perusahaan yang memang ternama ya. Suatu perusahaan si A ini kehidupanku terjamin, mulai gaji, mulai di sisi lain aku udah 10 tahun kerja, kontrakku udah diperpanjang. Seandainya aku tidak pernah terjun di kehidupan pang, mungkin aku udah putus asa, bingung. Apa sing kate tak lakoni, bingung. Kehidupan keluarga aku ya apa, mangan ya apa, mungkin aku bingung. Cuma karena aku pernah di fase seperti itu, aku nggak bingung. Masih ada jalan lah. Iya tadi pada kayak Mas Momon kapan aneh ngomongin kok lo. Ya untungnya Dewi tadi arepan, ya. Jadi ngerasakno lo, pahit manisnya kehidupan di embong, ketemu wong yang barangkali dia ngerasakno. Tapi kayak awal dia perkembangan pang-pangan, zaman dhisik karo saiki, bareng terus ke generasi adik-adikmu itu bener gak sih? Apa ono sing kekeliruan yang mereka pelajarin? Ya minimal pelajaran mereka, apa mereka belajar juga cekak sampai salah telan loh maksudnya.
Nah, menurutku sih ada beberapa yang udah mengikuti jalur pang itu sendiri. Ada Jadi orang yang belajar dengan benar. ada yang benar, ada yang belajar dengan bersih pang itu bahwa pang itu udah embong, pang itu bebas. Dan aku pernah kasih statement, pernah ya ada satu temen itu ngomong, oh pang itu bebas. Dan aku masih ngomong, awakmu itu hidup di satu negara, di mana negara itu punya aturan. Nek awakmu ngomong pang itu bebas, tidak bebas sebenarnya. Segala sesuatu kita masih diatur. Ya. Makanya nek ngomong pang itu bebas, waduh salah. Kalau kita punya norma atau idealis pang itu bebas, waduh pang iso dadi apa ae mon. Iso dadi rampok karena mereka tidak pang itu Tapi bebas. kan ya gak ngomong kiri. Masalah kan ya dengan pikiran basic mau toh. Cuma kan ya kembali lagi ke manusianya sebagai pelakunya tadi. Nah, misalnya kalau arah-arah mikirnya, wah korek pang, kayak salah lapo terus jadi begal, yo apa salah ya? Iya apa enggak? Nah, kita salah di. Cuma kan balik mana gini, masih banyak hal kita, makanya pang itu kan prinsipnya itu kita mencari uang, kita mencari sesuatu tanpa merugikan orang lain. Contoh kan dari begal, contoh kan dari maling, pasti ada yang kamu rugikan sisi lain. Dan masih banyak hal yang nggak merugikan orang lain. Contoh aku dari pang apa jadi tukang parkir aja. Aku gak merugikan orang lain, tapi paling gak aku berusaha berdiri sendiri. Oh tak ngamen, makanya banyak orang yang statement, pengamen itu kehidupan ini, jangan salah. Hasil pengamen sampai pegawai negeri kelas bawah, sampai orang kerja kantoran pegawai negeri masih kalah. Ya terlepas toko hasil juga no. Saya kira ngomong hasil. Cuma kembali lagi kalau kita kerja hanya seperti itu, kita itu ndak ada value. Sebenarnya value kehidupan kita itu nggak ada perkembangan, masuk hati ngamen terus. Ngamen bukan pekerjaan yang haram, tapi di mata orang lain kita nggak pernah akan dihargai. Ya tapi cariku sih pengamen karo pengemis ya bener pengamen. Iya. Karena kan yang dijual juga skill. Dia skill loh. Iya, skill. Gak semua pengemis iso main gitar kan ngono sih. Iya. Tuh ngerti sonada. Sedangkan pengamen wis paham iku. Dan gak semua orang paham akan nada kan ngono. Iso gitaran nek gak kabeh wong iso gitaran, kemarin kentrungan. Iya toh. Ya kayaknya juga bahwa ada dari pengamen, ada papangan misalnya ngamen, ada ngekei. Kan ngekei ini bukan yang sekedar, aku ngekei kayak amal apa, bukan itu. Sakno lah bro. Nah, sakno lah kasarannya kalau ya. Ya dia kan menghargai skill yang mereka keluarkan. Ya mereka belajar main kentrung ya opo, mereka belajar nyanyi. Kan ya toko iku mau sing dibayar. Iya. Ya soalnya yang ini, pemikiranku kenapa kok kudu ngono. Kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita juga belajar. Kenapa perusahaan membayar kita kan ya toko iku mau. Apa yang kita pelajari ke perusahaan iku mau, perusahaan ngekei effort. Ya kan tak gaji. Podo aja nih kalau pengamen. Pengamen kan nunjukno skill ini yang dia pelajari. Nggak duit bukan kita amal. Iya. Kita menghargai skillnya dia. Cuma penilaian secara value loh sebenarnya. Value kita sebagai pelaku sebenarnya. Ya, cuman mungkin saya dipandang elek kan dengan penampilan pakaian seperti itu, terus kon ngamen di embong, mungkin value-nya turun. Tapi like kon misalnya kok ngamen di kafe, value-nya muka. Iya, Cuma ada kafe ndi sing gelem nampa arek ya sing mungkin lho amit sewu sing wong awam iki mikire kaya arek iki lusuh ngono iku lho. Masa kaya tak lebok di kafeku kan enggak mungkin juga. Makanya kayak aku untuk adik-adikku biasanya untuk regenerasiku masih ngomong pang saat ini bukan style yang kita pandang, tapi dari mana pola pikirmu menjalani kehidupanmu, sebenarnya seperti itu. Idealis mana seperti itu. Karena apa sih nek awakmu condong hanya yang kamu terapkan style, semua bisa memakai,
untuk saat ini. Kamu awake dhewe mlayu nang pasar pun kon iso tuku celana street, kon iso tuku emblem, kon iso tuku hal yang berbau-bau pang itu bisa. Cuma kembali lagi nek awake dhewe berpikir secara pang itu sendiri, awake dhewe pasti punya pikiran, oh ya apa ya caranya awake dhewe itu bisa meningkatkan derajat kita sebagai anak pang. Enggak selalu awake dhewe dipandang negatif sama orang lain. Dengan cara apa ya? Dengan cara pola pikir kita, pola hidup kita, pola kita bersosialisasi seperti apa. Oh jangan salah, aku punya temen anak pang itu, dia itu guru. Kan kalau orang awam yang melihat, oh arek pang gak kira dadi koyo ngono. Tapi balik mana? Oh iki lho ono arek pang konco temanku ya ada yang menjadi guru, menjadi pendidik lah di suatu sekolahan. Cuma kembali lagi mereka melakukan kehidupan itu seperti melakukan kehidupan seperti itu karena passion, karena kembali lagi karena pang itu bukan sekedar kita hidup lusuh, kita hidup di jalan, karena gimana cara kita bisa melakukan menjalani kehidupan itu sebenar-benar apa ya yang kita alami sebenarnya. Tapi sampai saat ini kan bangga terhadap Bang. Aku loh, aku pribadi bangga sendiri arek Bang. Kenapa sih aku bangga? Karena kehidupanku tidak tidak memungkiri ya. Karena kehidupan Bang itu aku bisa menghidupi keluargaku. Kembali lagi mungkin aku untuk saat ini kerja di suatu corporate, suatu perusahaan. Cuma kembali lagi karena kita hidup di suatu corporate, suatu perusahaan, ya hanya itu yang kita hasilkan. Misalnya kan atau dia masih aktif lah, masih ngamen, ya masih aktif dalam kehidupan pamangan mau juga. Tapi sampai saat ini kan bangga tetap Bang. Ya fisik bangga. Karena kebanggaan itu bukan aku bangga, aku urip bambong, urip embong, urip ura-ura Anda. Karena kebanggaanku di Bepang itu meskipun aku nggak kerja di suatu corporate, aku masih bisa menjalani kehidupanku meskipun aku menjalani dengan secara pang itu sendiri. Lek pesen gawe adik-adikmu lah yang mulai menjalani apa mulai meniti karir dalam dunia pang ini. Meniti karir loh. Ya kan ngono ta. Pesan apa ya sing iso mbok sampaikan lah, mungkin cek gak sampai keliru dan gak sampai terjadi gesekan-gesekan sing kon keliru belajarmu. Nah, pesanku ke adik-adikku, regenerasiku, jangan pernah takut untuk sharing ke pendahulumu. Ya kita gak melupakan sejarah ya. Nah, ke pendahulumu. Ya karena mungkin karena itu ya ke apa ya jenenge itu kehidupan saya yang membuat kita keterbatasan nih kan. Arek saiki kate takon nang sendukurane isin aku wedi ya sungkan dan sungkan lain. Padahal dhewe pendahulu iki malah kepengen aja ya. Kepengen mosok sih gini balik mana mosok sih gini sing tuwek kudu ngeri-ngeri ayo rek ayo kan gak mungkin ya. Gini kepengen teman-teman niku regenerasiku itu ayolah kita sharing. Ayolah aku kepengen nang si arek sing luwih mateng apa iki sharing biar kalian itu ndak salah jalan, mungkin biar kalian ndak salah ambil ideologi pang itu seperti apa. Karena kembali lagi pang itu kita itu untuk belajar mandiri, kita untuk belajar berdikari, kita itu harus belajar apa ya melakukan sesuatu hal yang nggak pernah merugikan orang lain. Kita berjalan dengan kehidupan yang kita inginkan, jangan sampai salah lah. Ya soalnya contohnya lah pendahulu ya kok di video-video ini kan contoh Mas Momon sing bangga sampai tetap bangga lah dari pang sampai detik ini, dan beliau juga masih berdikari sendiri, contoh dengan beternak kambing kan sesuatu prinsip pang yang dia pegang sampai saat ini ya, ideologi yang dia bawa. Nah, contoh kayak Mas Indro pun ya sampai iso nggawe label musik dhewe, gawe wadaran iku mau terlepas toko penghasilan dan lain-lain loh. Ya mereka kan mencontohkan bahwa
pang iku yo lek berdiri sendiri kok ngene. Dan mereka juga bisa dan bertahan sampai sekarang lah ngono ya. Dan juga jangan pernah punya pikiran, mungkin ada beberapa teman-teman yang punya pikiran pang itu anti bos. Ada pernah dengar pang itu anti bos, pang itu nggak mau diatur. Kembali lagi ke kehidupan sosial kita. Kita punya pemikiran aku anti bos, gak mau diatur. Balik lagi, nek memang kondisimu memang memungkinkan, oke lah kita langsung jadi bos. Tapi memang kondisimu tidak memungkinkan, mau nggak mau kita harus cari modal atau cari sesuatu hal yang akhirnya kita ikut orang lain, yang kita harus diatur orang lain, diatur suatu perusahaan atau apa. Makanya kita itu buat pang untuk zaman sekarang, jangan pernah stuck atau di zona nyaman kalian bahwa aku ngamen pun cukup. Karena kembali lagi, suatu saat kita keluarga, kita punya anak, punya istri, punya cucu atau apapun, kita kalau hanya berpegangan seperti itu, suatu saat nanti jadi bumerang buat kita aja. Karena, kalau bapak lo ngamen. Karena kembali lagi, pengamen sendiri pun di mata masyarakat masih dibilang kita itu sangat rendah. Sengkini iki males gak gelem kerja. Padahal kita juga pengen kerja, karena apa sih kini kudu ngamen yo. Memang karena satu kebutuhan, kita itu butuh hidup, butuh untuk menghidupi keluarga. Yang akhirnya harus seperti itu. Padahal di sisi lain kita juga pengen kerja. Kan kembali seperti itu. Tadi pesan-pesan gawe regenerasinya dhewe gak usah wedi lah ya. Gak usah wedi. Soalnya dhewe gak mangan wong kok ya. Kita mau sharing, mau ngobrol, Apapun itulah, buat tentang pang-pangan, tentang kehidupan, tentang musik. Wis ayo ngobrol bareng-bareng aja. Ya wis oke lah, sampai ini wae ngobrol mbak Mas RW Karanglo ya. Bener-bener ketemu dia emang sapa Pak RW ya enggak masalah. Dewe tetap welcome kok ya. Kita selalu welcome kok pada penerus kita mau belajar apa iku pang, apa iku apa yang harus kita lakukan, ya apa cara kita harus menghidupi skena ini. Sebenarnya bikin skena lebih gampang daripada merawat kan. Merawat atau mempertahankan itu lebih sulit, karena dari generasi ke generasi pasti pola hidupnya pasti beda-beda. Itu sih. Ya wis lah. Oke lah, tak akhiri sampai ini ngobrol Mbak RWI ya. Engko golek ana pelajarane dhewe, lek kepengin sharing monggo digoleki wonge stay di Karanglo tok wis pokoke. Lek sore lah wis. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.